apa sih yang buat Ko Edward itu di saat yang nggak enak itu, di musim yang nggak enak itu, Ko Edward itu tetap bertahan, tetap mau jalan sama Tuhan, tetap punya iman sama Tuhan, dan akhirnya bisa melewati musim yang nggak enak itu. Pemasukan tidak ada, apa segala terkena sakit COVID lagi dan segala macam. Tapi ternyata aku bisa bertahan dalam iman itu bukan karena memang kekuatanku. Menemui sesuatu persoalan, ya anggaplah suatu kebahagiaan untuk melatih imanmu. Kata tenang itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam hidupnya Ko Edward, maka itu biasa. Tapi waktu dia mengalami masalah, Roh Kudus mengurapi. Jadi kata tenang itu akhirnya menjadi rema di dalam hidupnya, muncul tuh kekuatan. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bersama kami ini di Best Talk. Nah, hari ini tamu spesial kita ada Ko Edward Chen, kemudian ada Pastor Petit Daeng, dan juga Pastor Henry Ang. Nah, kebetulan hari ini kita udah diberkati nih dengan persembahan pujian, juga dengan kesaksian dari Ko Edward Chen. Nah, tadi Ko Edward itu kalau kesaksiannya tuh kan tadi saya dengar ada kesaksian soal COVID ya, ketika Tuhan izinkan Ko Edward ini menderita COVID, kemudian mungkin ada penolakan juga, kemudian suaranya habis. Nah, itu boleh dibilang suatu musim yang nggak enak ya, yang boleh dialami Ko Edward sangat ini. Sangat nggak enak. Nah, apa sih yang buat Ko Edward itu di saat yang nggak enak itu, di musim yang nggak enak itu, Ko Edward itu tetap bertahan, tetap mau jalan sama Tuhan, tetap punya iman sama Tuhan, dan akhirnya bisa melewati musim yang nggak enak itu? Ya, yang pertama aku tentu mengalami Tuhan bukan cuma dari COVID kan, sebelum-sebelumnya aku pernah mengalami Tuhan, dan aku betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi secara manusia memang kita bisa sesaat itu kita jadi kecewa, khawatir, atau takut gitu ya. Tapi mengingat lagi kebaikan Tuhan, pernah mengalami pertolongan Tuhan, jadi itu membuat aku bisa bertahan terus. Nah, sebenarnya waktu di pandemi itu ada satu lagu yang aku tulis, tapi aku nggak nyanyiin hari ini. Judulnya Imanku Bertahan. Justru waktu COVID awal itu, setelah aku sembuh dari COVID itu, aku bikin lagu Imanku Bertahan. Karena aku tahu cuman Yesus alasan aku bertahan. Tadi seperti aku bilang juga, saat itu uang tidak berguna, kenalan orang-orang hebat juga tidak berguna. Ya seperti itu, banyak hal-hal yang membuat saya sadar lagi bahwa memang betul pengharapan tidak pernah mengecewakan ya cuman Tuhan gitu. Dan betul Tuhan ya indah pada waktunya aku mengalami Tuhan lagi gitu. Cuman bagian kita kan tadi saya bilang, bagian kita adalah bagaimana seni kita bertahan di dalam Tuhan, itu yang penting sebenarnya gitu. Di dalam keadaan yang tidak normal ya, dalam keadaan yang semuanya kacau, susah begitu. Nah, seni kita bertahan dengan Tuhan itu yang sebenarnya menjadi kunci utama kita dalam perjalanan iman kita sama Tuhan gitu. Jadi boleh dibilang itu bukan merupakan satu-satunya pengalaman sama Tuhan ya. Sebelum-sebelumnya udah pengalaman sama Tuhan dan pernah mengalami pengalaman yang enak juga. Jadi ketika kita nggak enak, kita tetap setia, tetap betul, bertahan. seringkali manusia itu kan gitu ya. Maksudnya saya pernah mengalami yang sama sekali, kayak tadi cerita sebelum jadi Edward Chen, saya kan dari orang yang miskin, yang keluarga bangkrut, di utang banyak gitu. Jadi akhirnya saya tidak pernah mengalami kehidupan youth yang harusnya bisa saya banggakan gitu. Tapi itu pun Tuhan bisa putar balikan gitu. Jadi Edward Chen yang nothing menjadi Edward Chen yang sekarang. Maksudnya dulu tadi aku bilang. Jadi pembentukan Tuhan itu membuat iman kita semakin kuat gitu, semakin kuat. Jadi ketika ada tantangan waktu COVID lagi, aku agak sempat takut gitu, bukan meragukan, takut. Aduh, ini pemasukan tidak ada, apa segala terkena sakit COVID lagi dan segala macam. Tapi ternyata aku bisa bertahan dalam iman itu bukan karena memang kekuatanku, tapi aku ingat lagi kebaikan Tuhan, ingat lagi pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup. Jadi akhirnya aku, Tuhan dulu tolong saya, masa sekarang Tuhan nggak tolong gitu. Jadi itu yang membuat
membuat imanku terus diasah lagi terus begitu. Dan aku percaya Tuhan pasti tolong lah. Yang penting ya itu, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap bertahan di dalam Tuhan, iman kita tidak goyah. Banyak kan orang yang dalam keadaan COVID itu ya mulai tinggalin Tuhan, bunuh diri, itu berarti kan menyerah dan segala macam. Ya tidak bisa mengalami mujizat Tuhan saat itu kalau orang begitu kan. Yang hanya bisa mengalami mujizat Tuhan ketika kita bertahan gitu. Oke, mungkin dari Pastor Daeng atau Pastor Hendri mau tanggapi? Kalau saya ambil ayatnya itu dalam Yakobus 1 ayat 2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ini ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan termasuk Covid dan sebagainya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau dulu aku bisa, sekarang aku bisa pasti. Kalau dulu aku bisa melewati, aku pasti juga bisa melewati. Kalau dulu aku menang, pasti sekarang juga pasti menang. Nah, itu makanya Yakobus itu mengatakan demikian, saudara. Jadi kalau menemui sesuatu persoalan, ya anggaplah suatu kebahagiaan untuk melatih imanmu, gitu ya. Ya itu dari saya tambahi satu lagi ayat firman Tuhan kalau dalam Yakobus 4 ayat 6 ya. Ini kalau menghadapi suatu persoalan masalah, ingat ini saya. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar ya dari semuanya, termasuk kehilangan ya harta, kehilangan macam-macam lah ya. Karena kasih karunia lebih besar. Makanya kita bisa tenang. Ya, itu aja dari saya. Amin. Jadi saya kasih contoh kasus. Kalau kita lihat Yusuf ya, dia pernah mengatakan waktu di akhir hidupnya, itu di Kejadian 50, ayat terakhir 24-25. Setelah itu masuk zamannya Musa, di mana Musa memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tapi ada satu pernyataan Yusuf yang begini, di Kejadian 50 ayat 24-25-nya. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, yaitu Mesir, ke negeri yang telah dijanjikan, yaitu Kanaan, dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kedua nih. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Artinya zamannya Yusuf itu akhirnya habis. Saudara-saudaranya, Firaun yang bangga kepada Yusuf pada saat itu sudah habis semua. Sehingga muncul Firaun yang baru, yang menindas bangsa Israel. Nah itu zamannya Musa. Firaun itu kan bukan nama orang, Firaun itu kan jabatan, raja pada saat itu di Mesir. Nah yang saya mau tangkap begini, Yusuf tahu setelah kematian dia nanti orang pasti bangsa Israel akan ditindas. Tapi dia katakan di tengah-tengah penindasan itu Allah tetap akan memperhatikan. Artinya 400 tahun dia ditindas bangsa Israel di Mesir itu, tapi Tuhan memperhatikan. Memperhatikannya apa? Mempersiapkan mereka nanti mau berjalan di padang gurun 40 tahun. Meskipun di padang gurun itu bangsa Israel memang tegak tengkuk, betul? Dia juga nggak mengucap syukur, menggerutu, itu juga mengakibatkan. Tetapi maksud saya begini, di tengah-tengah masalah kita, persoalan yang kita hadapi, mungkin kita juga bisa salah, tapi Tuhan tetap memperhatikan. Mempersiapkan mental mereka, ditempa, ditindas, ya kerja rodi. Tapi di situ secara nggak langsung Tuhan lagi mempersiapkan mentalnya. Nah hari ini pun kita sama. Waktu kita mengalami masalah demi masalah, sebetulnya Tuhan itu sedang mempersiapkan mental kita. Supaya kita kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang di depan. Bahkan tadi Ko Edward juga ngomong, udah kecil. Bukan kita meremehkan masalah itu. Tapi kalau kita sudah mengalami COVID, apalagi yang model-model yang pertama itu, obat belum ada, vaksin belum ada, dokter juga belum tahu cara menanganinya. Sudah pernah mengalami seperti itu, mentalnya sudah siap. Sehingga mungkin bisa saja kena COVID yang kedua atau ketiga, dia tuh lebih enteng. Nah artinya kalau sekarang kita mengalami masalah demi masalah, percayalah Tuhan sebetulnya juga memperhatikan kita. Dengan apa? Mempersiapkan mental kita untuk menghadapi masalah yang akan datang. Jadi jangan pernah takut. Amin, amin, amin. Ya, mungkin kalau bilang soal bernyanyi ya Ko ya. Bilang soal bernyanyi itu kan boleh dibilang kalau kita ngomong bisa kalau sekedar bernyanyi hanya teknik aja. Nah gimana caranya Ko Edward ini tetap menjaga supaya
di tengah profesi yang bernyanyi ini, menyembah Tuhan ini bukan hanya sekedar bicara soal teknik, tapi tetap menjaga hubungan yang tetap panas, yang menyala-nyala dengan Tuhan gitu. Nah, itu justru kalau ngomong teknik, saya nggak ada teknik sebenarnya. Jadi saya gampang capek, gampang suara serak gitu ya, karena tekniknya saya salah gitu. Karena awalnya memang saya cuman suka bernyanyi, bisa bernyanyi, tapi tidak tahu bernyanyi dengan baik. Yang justru yang saya lebih tekankan, yang saya alami bersama Tuhan ketika Tuhan pakai ini, memang justru saya menjaga hati saya supaya saya tetap bernyanyi bukan dari suara, tapi bernyanyi dari hati. Makanya waktu suara saya hilang, saya bilang, Tuhan, enggak apa-apa. Karena saya mau nyanyi bukan cuma dari suara, dari hati saya mengalir itu. Nah, cara itu salah satunya adalah ketika saya dalam kesendirian, dalam berumah tangga. Nah, itu yang saya tekankan itu selama ini saya cuma mau rindu bagikan bahwa ke dalam dulu kita harus perhatikan gitu. Banyak orang kan kepingin melayani dulu, keluar. Padahal sebenarnya kita dibentuk, kita menyembah Tuhan tuh yang benar adalah kita menyembah Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, apalagi sekarang udah punya keluarga, dengan keluarga gitu. Saya tekankan tuh keluarga karena saya bersyukur punya istri yang mendukung. Jadi koneksi saya dengan Tuhan bukan karena saya punya banyak waktu menyendiri ya. Buat saya itu tidak, justru gitu. Saya masih manusia, saya kecapean habis melayani, mungkin pulang saya bisa tidur langsung. Mungkin saya lupa berdoa, tapi bukan maksudnya saya itu, tapi maksud saya connect dengan Tuhan tuh dalam keseharian tiap hari. Dalam nyanyi, lihat sesuatu aja bisa nangis kayak gitu, bisa ingat Tuhan, lihat anak bisa mengasihi dia, anak salah saya marah dengan, maksudnya apa ya, semua itu saya hubungkan dengan, saya koneksi dengan Tuhan. Buat saya itu penting gitu. Bukan karena saya mampu, saya hebat, saya lakukan sendiri, saya otoriter atau karena saya mampu. Makanya tadi saya bilang kalau Edward Chen udah keluar lagu, nggak usah doa-doa juga, pasti orang juga suka gitu. Saya percaya juga pendeta-pendeta hebat gitu, nggak perlu siapin materi juga, dia ngomong aja orang udah suka. Kalau memang orang sudah suka dengan profil itu gitu ya, gitu. Jadi, tapi balik ke kita begitu. Kita sedang melayani siapa nih gitu. Kita mau meninggikan keakuan kita, atau kan kita membawa orang mengalami Tuhan. Dan itu yang penting. Jadi buat saya intim dengan Tuhan tuh bukan karena waktu ya, bukan karena waktu khusus. Waktu khusus itu penting. Tapi kalau cuma ada waktu khusus lalu keluar dari waktu itu kita sembarangan ya juga percuma begitu. Karena waktu kita kan setiap hari berjalan 24 jam. Kalau yang penting adalah 24 jam itu kita koneksi dengan Tuhan terus, apapun yang kita lakukan gitu. Itu yang buat saya sampai hari ini, saya tidak peduli teknik, saya tidak peduli apa-apa. Yang penting ketika saya maju, naik, saya all out. Saya cuma lihat Tuhan. Saya mau suara hilang, mau suara habis atau apapun, saya tidak jaim-jaim, jaga-jaga suara saya. No. Begitu. Selama Tuhan kasih waktu, gua pakai untuk biar orang semua ngalamin Tuhan. Gitu. Ya, kalau saya boleh tambahkan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, timbul dari pendengaran akan firman itu, firman kita tahu itu memang ada dua. Ya, ini tidak usah memang terlalu tinggi, tapi saya mau kasih pengertian begini. Firman yang kita baca, yang kita dengar, semua orang itu dengar dan baca. Tapi yang membangkitkan iman kita itu bukan sekedar tulisan, tapi rema. Nah, rema itulah yang membangkitkan. Karena kata firman itu rema. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman. Nah, firman di situ bukan lagi logos, bukan lagi tulisan saja, tapi menjadi rema. Nah, apa maksudnya? Artinya, waktu kita baca firman, waktu kita dengar khotbah, waktu tiba-tiba kita lagi di jalan, tiba-tiba ada firman yang muncul mengingatkan kita. Tadi kalau saya boleh tadi Ko Edward itu kan ada saksi tuh dari lirik lagu yang dia tulis. Saya percaya kata tenanglah itu yang dikatakan kepada Simon Petrus itu firman Tuhan. Nah, tetapi kalau kita belum dapat rema dari Tuhan, Tuhan belum mengubah, mengurapi kata tenang itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam hidupnya Ko Edward, maka itu biasa. Tapi waktu dia mengalami masalah, Roh Kudus mengurapi. Jadi kata tenang itu akhirnya menjadi rema di dalam hidupnya, muncul tuh kekuatan. Sehingga jadi berapi, kembali ada pengharapan, ada kekuatan.
Nah, itulah privilege-nya orang percaya, orang Kristen, di mana ada Roh Kudus yang menuntun kita saat kita dengar, kita baca, dimanapun kita berada. Firman Tuhan itu tiba-tiba bisa muncul, jadi rema, jadi kekuatan. Nah, itu yang membakar kita, membangkitkan kita. Dan itu saya mau katakan tidak bisa diberikan dari manusia. Bahkan kalau manusia menjanjikan sesuatu, memberikan satu pengharapan, wah kita senang. Seperti dokter, tenanglah Pak, pasti sembuh. Begitu kita nggak sembuh, kita kecewa. Tapi kalau Tuhan yang mengurapi, meskipun kita lagi ngalami proses, itu ada satu pengharapan yang kuat. Yang akan nuntun kita, terus kita bisa jalan, kita bisa berapi-api. Meskipun kita lagi ada masalah, kita tetap bisa melayani, tetap berkobar-kobar. Karena apa? Karena kita pegang. Nah, saya juga cuma sedikit kesaksian. Dulu saya punya temen ngomong sama saya. Kebetulan namanya sama dengan Pak Edward. Itu di Jakarta. Ya, jadi dia bilang begini, bro, Anda ini sudah pelayanan bagus. Tapi dia bilang, kamu harus doa, teriak sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Wah, saya bilang, di gereja ini kita diajarkan harus berserah kepada Tuhan. Tapi oke lah, dia baik, tujuannya pasti ada sesuatu Tuhan pakai mulut dia. Satu ketika malam saya tidur, tiba-tiba perkataan itu saya ingat. Nah itu, saya bilang, rema, Tuhan pakai mulut dia, toh. Gimana kita dikatakan harus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Malam itu saya memang mengalami masalah berat, tekanan, khususnya di ekonomi dan semua. Waktu itu saya juga lagi sembuh dari narkoba, ya. Nah, saya ingat perkataan itu. Akhirnya malam itu saya doa sama Tuhan, saya teriak dalam hati, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan malam itu tunjukkan satu seperti Alkitab. Ya memang Alkitab sih. Muncul ya di muka saya penuh dengan Alkitab begitu full. Ada satu tulisan keluar seperti 3 dimensi, terbang keluar. Jangan khawatir. Saya terbangun besok pagi, saya bilang semalam Tuhan kasih apa? Jangan khawatir. Lalu saya buka ada di dalam Lukas, lihatlah burung di langit, ya burung di langit, tanaman di ladang, Tuhan pelihara semuanya. Firman itu sering saya dengar, sering saya baca. Jangan khawatir, apalagi sering saya dengar. Tapi kenapa itu menjadi satu rema, kekuatan, menjadi modal saya, pegangan saya, sampai saya akhirnya proses bulan demi bulan, bahkan bertahun-tahun, itu menjadi kekuatan. Karena saya tahu yang ngomong ini Tuhan. Dia bilang jangan khawatir. Dan memang nyatanya di tengah-tengah proses itu Tuhan pelihara. Meskipun Tuhan cukupkan sedikit demi sedikit. Akhirnya saya bisa melewati. Nah itulah yang kenapa membuat kita berapi-api. Firman Tuhan yang menjadi rema. Itu artinya Tuhan yang berkata-kata kepada kita, membangkitkan iman kita. Tenanglah kini hatiku. Amin. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Mari sama-sama kita belajar lagu ini pagi ini ya. Sama-sama katakan tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Yes Lord. Ada Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku, yes. Di saat bimbang dan ragu, Ada tangan Tuhan. ku rasa tangannya. Katakan Yesus membimbing. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbing, Engkau membimbingku Tuhan.
Mari kita sekali lagi sama-sama kita belajar lagu ini. Katakan dalam hatiku, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Kami mau tenang Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, Di saat bimbang Tuhan tidak pernah jauh. ragu, Ada tangan kasih-Nya. ku rasa tangannya. Mari angkat tangan panggil Dia. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Ya Yesus. Sekali lagi mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia Yesus membimbingmu. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku Kami berserah penuh Tuhan. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yesus bimbing kami. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hati kami berserah. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, Ketika Tadi kan maintain iman ya pertama. Saya kalau boleh jujur, karena sudah bicara, makanya saya berani jujur. Kalau Edward ini, saya punya analisa, kenapa kok bisa diangkat Tuhan sampai saat ini. Saya punya analisa, selain anugerah daripada Tuhan, kesungguhan dan ketulusan. Ya, seperti ya, itu saya analisa saya. Seperti yang dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, ini kalau kasihnya itu sudah tulus, sungguh-sungguh, nggak ada yang lebih lah. Bagi saya nggak ada yang lebih biasa. Ya. Mohon maaf, karena dia juga ngomong, saya mau berani. Saya akuin itu, saya akuin. Biasa bagi saya. Karena kan kalau di gereja kita punya talenta, pasti kan secara manusia majelis atau petinggi gereja itu pasti kan akan mempromosikan, kamu pintar nyanyi nih, kamu jadi worship leader gitu. Nah, dalam hidup aku tidak pernah melewati itu. Jadi kalau ada orang bilang penyanyi lain senior saya, mulai dari gulung kabel, saya mulai coba nyanyi, saya coba promosi diri saya, itu mungkin jalan orang gitu ya. Tapi kalau jalan saya tidak pernah melewati itu. Tiba-tiba Tuhan angkat dan booming, dan itu saya stres sebenarnya. Karena saya tidak dipersiapkan bagaimana di atas panggung, how to talk, how to greet people, halo, shalom, tidak pernah. Kan kalau saya WL, gampang saya lakukan itu jadi seorang penyanyi. Ini dari nothing, tiba-tiba jadi penyanyi terkenal, top langsung, orang ekspektasi kan tinggi. Apalagi nyanyi Mandarin. Tadi barusan ada orang keluar gitu ngomong, nih Hui Chiang Chung Mama, gitu. Sekarang saya bisa. Waktu itu saya digituin, saya nggak bisa. Badan malunya bukan main kan. Orang anggap Edward Chen tuh udah kayak penyanyi terkenal yang luar dari, tapi padahal aku goblok banget gitu. Tapi kenapa Tuhan bisa sampai kasih sampai 20 tahun album demi album, 20 tahun 26 album loh. Penyanyi yang lain mungkin tidak ada. Aku bukan ngomong sombong ya, tapi itu kenyataan. Dan Tuhan masih pakai sampai hari ini. Satu saya pikir, kenapa ya Tuhan? Cuman satu betul. Makanya Tuhan bentuk aku ketika aku bukan menjadi seorang Edward Chen. Tuhan sedang bentuk aku tuh waktu aku belum jadi Edward Chen. Dihina orang, aku tetap sekolah baik, ditawari narkoba, aku punya kos-kosan, bandar narkoba. Kokoku kena, tapi aku tidak. Satu kamar nih.
Jadi aku tuh benar-benar itu tadi, bertahan. Aku punya prinsip, Tuhan, aku ndak mau hidupku rusak. Tuhan, aku ndak mau. Even menjadi seorang penyanyi pun tidak pernah pikir, ndak pernah punya motivasi. Kecuali kalau aku punya motivasi kan pasti di university aku ikut lomba nyanyi, aku lomba ini, aku tunjukkan bahwa aku bisa nyanyi. Kan enggak. Aku ndak pernah melakukan itu. Mungkin Tuhan lihat dari situ. Sometimes kayak Daud lah gitu ya. Daud kan tidak punya motivasi jadi raja. Beda dengan kakak-kakaknya, adik-adiknya, yang lain, saudaranya. Dipakai baju, berarti kan dia memang mau dilatih jadi perang kan, jadi tentara, menjadi raja. Daud tidak pernah mengalami itu. Tiba-tiba Tuhan urapin kamu jadi raja. Dia juga mungkin bingung, saya tuh gila juga itu. Maksudnya gimana memulainya gitu kan. Tapi yang Tuhan lihat, nah itu bukan kemampuan, tapi ketulusan. Motivasi awalnya itu. Nah, saya menjaga motivasi itu tidak mudah. Ketika saya menjadi Edward Chen, terkenal, di-treat orang, jadi besar, dibawa kemana-mana. Nah, apa ya? Bertahan itu yang Tuhan mau sebenarnya gitu. Untuk tetap dalam ketulusan, tetap pure sebelum aku jadi Edward Chen. Persisten. Persistence itu. Nah, bersyukur ya dari istri ingatin, dari keluarga begitu. Saya tidak dari orang loh. Benar-benar saya hidup cuma dari istri dan keluarga begitu. Dan ya bersyukur lah gitu. Dan itu perjuangan loh, air mata nangis loh. Maksudnya tadi bilang kerja keras itu bukan gini ya, bukan berarti kita tidak perlu kerja keras gitu ya. Dalam arti kerja keras itu kita mempertahankan iman kita itu sangat susah sebenarnya. Tapi memang bukan karena kekuatan kita, kan Tuhan bilang kan kita bisa bertahan karena kasih karunia Tuhan. Tapi ada bagian kita juga, kita kan ya harus Tuhan ingatin jangan gini ya. Tapi daging nih mau nih. Tapi ya Tuhan, maksudnya kayak gitu-gitulah. Yang sesimpel thing gitu. Begitu. Aku belajar bersama istri kita, Tuhan. Jadi susah, apalagi di dunia begini nggak gampang. Di dunia gini nggak gampang. Makanya juga tidak mau sembarang bergaul, tidak mau sembarang. Mungkin orang pikir jangan sombong, nggak mau bergaul dengan orang. Karena aku berusaha the less, semakin kurang aku berinteraksi dengan orang, itu semakin baik sebenarnya. Mungkin ini menyesatkan atau saya tidak tahu ya. Tapi buat saya merasa gitu. Karena semakin saya bergaul dengan orang banyak, kan berarti kita harus mau tidak mau mengikuti orang nih. Betul? Padahal kalau teman kita salah dan kita ngikutin kan bahaya. Mendingan kita nggak tahu deh, begitu. Mendingan kita nggak gitu ngikut deh gitu. Lebih baik gitu. Karena jalan yang sempit kan baik. Tapi jalan lebar yang kelihatannya enak orang itu menuju maut. Nah itu juga salah satu rema buat saya juga untuk supaya saya tetap ya udahlah, nggak apa-apalah saya dijauhin atau saya apa. Yang penting kita berjalan dengan Tuhan, ya udah gini gitu. Itu mungkin tadi kan Ko Edward juga ada bahas-bahas soal keluarga ya. Ko Edward dari yang penyanyi yang maksudnya berprofesi terus belum berkeluarga sampai sekarang udah berkeluarga tapi tetap melayani Tuhan tapi juga tetap harus bekerja juga. Nah, pendengar-pendengar kita itu kan tentunya mereka juga mungkin punya masalah yang sama. Bekerja iya, melayani iya, tapi juga harus membagi waktu sama keluarga. Nah, gimana caranya kita tetap bisa membawa keluarga kita untuk tetap ke Tuhan, tapi kita juga pelayanan tetap jalan, tapi pekerjaan juga tetap jalan gitu. Mungkin boleh dibagikan. Nah, itu yang agak susah, tapi ini memang menjadi visi saya sih sebenarnya. Tidak mudah seorang public figure punya keluarga yang kuat, harmonis itu. Makanya aku ada tulis juga lagu Aku dan Seisi Rumahku dan sangat jadi berkat million viewers juga. Padahal lagu itu kan lagu yang buat aku sih orang pasti tidak suka karena berbicara tentang keluarga, apalagi kan tidak populer ya. Orang lebih suka Tuhan pegang tanganku, tolong aku, mujizat terjadi. Itu lagu-lagu yang begitu orang suka. Tapi tidak tahu kenapa ketika saya tulis lagu itu jadi berkat gitu. Million viewers berarti kan banyak orang diberkati. Di lirik lagi itu aku terus bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Itu beberapa poin yang memang saya lakukan dalam keluarga. Yang pasti kalau boleh suruh milih, yang tentu pertama Tuhan ya. Nggak usah ngomong itu klise lah begitu ya, Tuhan. Yang berikutnya yang prioritas, kalau memang kita sudah berkeluarga ya keluarga. Itu udah pasti number one. Even pelayanan pun itu tidak buat saya. Serius nih. Jadi beberapa kali saya diundang, kalau itu membentrok dengan keluarga atau ada membuat keluarga saya tidak nyaman atau apa, saya tolak pelayanan.
apalagi pekerjaan ya gitu. Karena saya tahu Tuhan bisa kasih makan saya anytime, Tuhan bisa tolong saya sekalipun saya tolak pelayanan ini, Tuhan bisa pelihara saya, Tuhan, karena saya tidak mengejar itu. Padahal kalau secara saya tanpa bisnis, harusnya kan saya mengejar pelayanan dong. Semakin saya tidak melayani, saya tidak punya uang, saya tidak masuk. Bener loh ini kejadian di pandemi kan, tidak nyanyi, tidak khotbah atau tidak apa, tidak ada pemasukan. Tapi aku cuek orangnya, maksudnya ya udah, kalau memang pokoknya keluarga nomor satu keluarga, udah gitu. Dan di keluarga itu yang membentuk iman saya justru. Makanya tadi saya bilang di core-nya saya itu keluarga. Saya bisa belajar memaafkan dari mana? Tidak mungkin dari orang lain. Dari istri waktu bertengkar harus memaafkan, harus mengalah. Itu kita belajar mengasihi dari mana? Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi keluarga kita. Tidak mungkin tuh. Justru apa yang kita lihat kita harus kasih dulu dong baru kita mengasihi yang tidak kita lihat. Kan firman Tuhan bilang begitu. Jadi sebenarnya dalam keluarga itu pelayanan sesungguhnya buat saya. Dan itu bisnis yang sesungguhnya juga, pelayanan dan bisnis sesungguhnya itu. Jadi ya udah, ya sekarang kayak pandemi, aku pulang ke Sumba, aku mulai dari nol. Aku bilang Tuhan kasih visi supaya aku tidak mengharapkan pelayanan. Kan selama ini aku ini hidup dari pelayanan kan. Tapi Tuhan bisa bawa lagi aku sesuatu level yang baru, mulai dari bawah, dari nol. Aku harus pulang Sumba, doing something yang bukan bagianku sebenarnya lagi gitu. Tapi aku cuma mau ikut sampai tinggal di tenda. Tadi aku cerita 3 kali 4, 1 tahun, hampir 1 tahun. Bukan glamping loh ya. No air, no listrik. Jadi mulai dari nol, berbagi dengan orang kampung di sana. Itu panggilan saya sebagai as a father, you know. Tapi as a imam, as a hamba Tuhan, maksudnya as a kepala imam, ya saya tetap menjaga kondisi rumah tangga ini dalam hadirat Tuhan, penghadiran hadirat Tuhan. Tapi as a father, saya tidak bisa diam-diam, saya harus bekerja, saya harus lakukan itu begitu. Jadi intinya keluarga number 1, baru bisnis atau pelayanan, pelayanan begitu. Maksud saya di dalam bisnis pun kan kita melayani juga sebenarnya, gitu. Jangan kecilkan arti pelayanan hanya di gereja ya. Justru kita pelayanan itu kan sebenarnya di dalam pekerjaan kita kan. Banyak orang juga tidak melayani, tapi banyak orang menjadi bisnismen melayani yang sesungguhnya. Harusnya dia pikirkan itu, bukan di gereja, begitu. Kalau buat saya sih begitu. Saya tidak kepingin orang di dalam gereja hari Minggu tuh mereka bisa melayani, tapi ketika mereka di dalam pekerjaan mereka tidak bisa melayani yang sesungguhnya gitu. Buat saya mendingan melayani di luar gereja, udah tidak usah melayani sebenarnya. Memang sudah panggilan kita untuk melayani di gereja gitu kan. Yang lebih baik kan kita di luar gereja, justru itu. Seperti itu. Mungkin mau ditanggapi dari Pastor Henry atau Pastor Daeng? Tidak salah analisa saya. Ya, saya katakan tulus itu ya nggak kepikiran mau dibalas apa, mau terima apa. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 2:9 tadi, tidak pernah terlihat, pikirkan, bola dalam hati aja nggak ada. Makanya Tuhan terkadang kasih orang seperti itu. Jadi memberikan kasihnya itu secara tulus kepada Tuhan. Ya itu yang harus ada dalam setiap kita. Ya, jadi tidak mikirin apa-apa yang Tuhan mau kasih kita, mau balas apa, karena kita mengasihi. Dan biasanya Tuhan senang orangnya seperti itu. Mungkin disingkatin no expectation lah gitu ya. Kita berjalan sama Tuhan tuh kita tidak perlu ekspektasi, karena Tuhan kan tahu yang terbaik. Kita ngomong bilang Tuhan tahu terbaik, tapi kalau kita terlalu ekspektasi berarti kan kita nggak percaya Tuhan berikan yang terbaik. Jadi aku banyak dosa, aku banyak salah gitu, aku banyak kekurangan. Tapi dalam kekuranganku itu aku belajar lagi ingatin itu terus. Maksudnya kita Tuhan ya terserah, Tuhan udah mau bikin gua jadi penyanyi atau Tuhan mau bikin aku jadi apapun, ya terserah Tuhan deh gitu. Gua udah jadi Edward Chen pun indah apa Tuhan, kan dulu juga gua bukan Edward Chen gitu. Jadi aku tuh orangnya kayak gitu. Jadi aku sangat cuek, dalam arti kata cuek ya. Mungkin beda dengan penyanyi lain atau bukan aku membandingkan, tapi aku benar-benar serius. Aku orangnya dari pelayanan ya udah gitu. Ya berarti I have to do something nih gitu. Apa yang Tuhan mau, apa nih gitu. Bukan aku mengejar supaya aku menjadi Edward Chen gitu ya, bukan. Jadi aku hari ini Tuhan bilang stop Edward Chen jadi Edward Chen. It's okay, be it unto me. Karena aku tahu Tuhan punya itu udah pasti Tuhan pelihara.
Tidak menjadi Edward Chen Tuhan pelihara, menjadi Edward Tuhan pelihara. Ya sama aja harusnya itu, sama aja gitu. Kita harus punya prinsip itu. Prinsip mungkin sederhana gitu ya. Ya tulus itu, udah bisa mau ngomong apa, tulus sudah. Ya apalah Tuhan terserah lah gitu. Iya, kayak gitu sih. Tapi itu memang susah. Memang susah. Tapi ya kita kan selagi dikasih punya nafas, ya kita belajar gitu terus deh, ingatin terus. Bro Edward, ini kalau saya boleh tahu 26 album tadi ya? Semuanya album rohani? Album rohani, ada album cinta juga, sekuler tapi positif, belum ditambah dengan produksi orang, single-single yang lain, belum termasuk sih, itu baru bener-bener album, as a album. Mostly 90% lah, 85%. Jadi kalau saya boleh tangkap begini, Bro Edward ini kan artinya dipilih Tuhan khusus itu untuk bidang rohani. Seperti seorang hamba Tuhan, ada juga yang bekerja. Tapi 90% lebih kepada dia melayani di gereja. Kita juga masih kerja, atau gitu. Nah, maksud saya adalah begini. Kalau memang kita dipilih khusus untuk melayani di bidang rohani, artinya itu ada mencampurkan atau melibatkan anugerah Tuhan tadi yang disampaikan. Artinya itu bukan hanya semata-mata melihat skill, kemampuan atau apapun. Karena mau dipakai di dalam rohani. Kenapa saya ngomong begini? Karena coba kita lihat di dalam firman Tuhan itu ada satu tokoh namanya Musa. Musa itu dididik oleh orang-orang berhikmat di Mesir. Orang-orang top di sana. Karena memang kerajaan di Mesir itu paling top pada saat itu. Dia dididik untuk perang, dilatih untuk bagaimana dia berorator, bagaimana dia yang punya hikmat. Tetapi waktu Tuhan mau pakai dia untuk mimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, ini kan bicara rohani, sampai ke tanah Kanaan. Itu nggak cukup. Tuhan bawa dia 40 tahun di padang gurun, sendirian. Sehingga mungkin udah nggak biasa ngomong, nggak fasih lidah lagi, ngomongnya sama kambing, sama domba mungkin ya. Dikatakan dia kan juga gembala toh. Kami sama domba udah nggak bisa ngomong, akhirnya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, saya sudah nggak fasih lidah, sudah peta lidah. Tapi Tuhan katakan, siapa yang menjadikan lidah dan mulut? Akulah Tuhan. Nah, artinya Tuhan akan kosongkan dia, skillnya semua, baru tahu bahwa memang Tuhan pilih dia khusus untuk bidang rohani. Gideon bukan siapa-siapa, rakyat biasa. Tuhan pakai dia. Jadi kalau saya lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang Tuhan pakai di dalam hal rohani, itu memang yang dituntut dalam tanda kutip ya, bukan soal skillnya atau kemampuannya semata-mata, tapi lebih kepada anugerah Tuhan, di mana Tuhan memang pilih dia khusus. Sehingga melalui hal itu, nama Tuhan akhirnya dipermuliakan. Akhirnya dia bisa merendahkan dirinya, mengatakan bahwa ini memang bukan saya. Rendah hati, nggak meninggikan diri, bahwa tahu dari Tuhan, semua dikembalikan kepada Tuhan. Hal-hal itu yang disampaikan. Nah, perkataan itu dari mana? Perkataan itu datangnya dari Tuhan yang memberikan anugerah itu. Nah, itu kalau ada faktor X lah gitu ya, ada faktor anugerah itu. Tapi bukan berarti kita juga asal-asalan ya. Nggak, saya dari tidak bisa Mandarin, saya malu. Saya sekolah ke Beijing, saya tambah sekalipun tidak cukup. Tapi itu bukti bahwa saya juga as a professional, as a singer, penyanyi, saya mau juga bertambah gitu. Malah saya kepingin bisa khotbah full as Mandarin, karena lagu-lagu saya kan banyak jadi berkat buat di Taiwan dan sebagainya kan. Kadang saya nangis gitu, Tuhan kenapa? Tapi ya dalam kelemahan ini justru Tuhan lihat kekuatan. Orang melihat bukan karena saya, tapi memang Tuhan gitu. Itu banyak, kalau saya mau cerita panjang sih sepanjang. Waktu saya launching album di Taiwan gitu, orang melihat, oh ternyata waktu dia nyanyi kayak orang Taiwan kan, artis gitu Taiwan. Tapi waktu ngomong dia tahu nih Edward Chen gobloknya setengah mati. Karena ngomong dengan nyanyi itu beda. Sampai jemaat waktu itu di Guangzhou bilang, waktu saya konser di Guangzhou, saya diundang, saya bawa band. Itu mereka pada nangis. Saya pikir mereka nangis karena kasihan saya ngomongnya terbata-bata ya. Saya berusaha untuk kesaksian kayak tadi itu in Mandarin. Dan saya terbata-bata. Tapi waktu nyanyi, kan lancar saya nyanyi, lancar banget gitu. Mereka turun, mereka nangis, mereka ketemu waktu mereka tanda tangan beli CD saya, mereka bilang, ya memang kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kok bisa kamu ndak bisa Mandarin? Baru ketahuan kamu ngomong kamu terbata-bata. Mereka nangis karena mereka nangis bersyukur. Karena
kok bisa ada orang Indonesia yang nggak bisa Mandarin tapi mau nyanyi lagu Mandarin jadi berkat buat mereka? Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Jadi waktu mereka melihat saya, mereka bilang, I saw Jesus in you. Karena kamu nggak bisa ngomong, kecuali saya pintar Mandarin, saya jago Mandarin. Itu no Jesus in me. I'm Edwardson, man. I can do anything. Gitu. Tapi justru aku terbata-bata. Tapi mereka melihat Tuhan di situ. Roh Kudus yang bekerja berarti kan? Berarti. Dan itu saya naksirkan terima kasih, thank you buat doanya, buat support mereka, ketulusan mereka untuk kasih tahu saya begitu. Jadi ya. Makanya dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna, dan mereka mengalami Tuhan dalam kelemahan saya, bukan dalam kekuatan saya. Justru saya bersyukur itu, saya sangat bersyukur itu. Kalau enggak saya bisa jadi besar kepala, mungkin saya Edwardson gitu kan ya, ya kayak gitu. Sampai detik ini sih, sampai detik ini pun ada saat-saat saya kayak ketika diperlakukan tidak fair gitu ya, sometimes ya, mulai nih sombong nih, merasa tapi kalau bukan karena gua mana lu bisa begini ya, Tuhan kayak ngomong gitu ya. Oh ya Tuhan ampun dosa. Jadi tetap, jadi dalam hidup ini tidak bisa kita kayak kita jadi super power, kita akan terus tetap, tidak ada. Semua tokoh Alkitab pernah dalam kejatuhan begitu, tapi banyak yang tidak balik, toh akhirnya binasa Saul. Tapi banyak yang tahu, dan ketika dia tahu oh dia nothing kalau bukan karena Tuhan, dia balik lagi dengan Tuhan. Dan Tuhan mau orang-orang yang seperti itu gitu. Kita diingatin terus jadi seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan perbincangan kita hari ini tuh, mungkin kita harus mengalami Tuhan sendiri ya, baru kita tahu bagaimana kita tuh bisa bertahan sama Tuhan. Kita mengalami bukan hanya musim nggak enak, tapi musim yang indah juga sama Tuhan. Betul, itu yang Ayub bilang sebenarnya. Ayub 40 bilang, aku tahu sekarang, aku melihat sendiri Tuhan, aku mengalami Tuhan sendiri, bukan dari apa kata orang. Ayub bilang kan, berarti kan banyak yang dari kita tuh, oh ya Tuhan baik, kalau aku ngomong Tuhan baik, tapi mereka tidak pernah ngalamin Tuhan. Oke, ketika ada badai datang, mereka tidak percaya. Oh itu kata Edward kan Tuhan baik, gua buktinya Tuhan tidak baik. Kalau aku orang bilang Tuhan tidak baik, I can guarantee Tuhan baik, karena aku mengalami sendiri, bukan dari apa kata orang. Dan itu Ayub loh, Ayub udah bagus, udah hebat, udah perfect lah gitu ya dari awal gitu ya, tapi dia masih pernah meragukan Tuhan. Baru dia sadar, sekarang baru aku tahu aku mengalami Tuhan. Berarti sebelumnya mungkin dia tidak mengalami Tuhan, tapi anugerah Tuhan tetap besar dalam hidup dia. Sekarang dia lebih lagi imannya dimurnikan lagi, dia benar-benar mengalami Tuhan, bukan cuma dari kata orang, tapi aku mengecap sendiri kebaikan Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita punya pengalaman sama Tuhan, firman yang kita dengarkan itu bukan sekedar kayak cerita lewat gitu aja, tapi kita bisa dapat rema. Tuhan kasih kita rema melalui firman itu. Juga kita harus ingat Tuhan yang bawa kita dari semula kita itu nggak apa-apa sampai kita dikasih karunia jadi someone, from nothing become somebody ya, become someone. Itu pasti Tuhan itu akan bawa kita melewati level-level selanjutnya juga. Amin, betul itu pasti. Ya mungkin hari ini itu yang bisa kita dapatkan dari Best Talk. Sampai jumpa lagi di Best Talk berikutnya bersama narasumber juga bintang tamu yang nggak kalah keren. Oke, see you, God bless you. God bless you, bye.